negara kami, Tuhan. Berkati bangsa kami, Tuhan. Kasih setiamu biarlah semakin melimpah untuk bangsa kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, kalau masa sulit, masa pandemi ini, Kau boleh izinkan terjadi. Kami akan percaya, Tuhan, Kau turut campur, memberkati kami, membimbing kami, menyertai kami. Sembuhkan kami, sembuhkan bangsa kami, Tuhan, dari segala efek pandemi ini. Kesehatan kami, Engkau yang memeliharanya, umur kami, Engkau yang punya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Bahkan perekonomian, kehidupan sosial, Engkau yang menjagai bangsa kami. Biarlah bangsa kami belum menjadi biji matamu, bangsa kami belum menjadi kekasih hatimu, Tuhan. Terima kasih ya Aba. Biarlah namamu semakin dipermuliakan di bangsa kami, di negeri kami. Ditinggikanlah namamu, dikuduskanlah namamu di bangsa kami, Tuhan. Biarlah damai sejahtera kerajaanmu nyata buat bangsa kami. Kami juga bawa pemerintahan yang ada saat ini, Tuhan. Dari mulai Presiden kami, Jokowi dan wakilnya Yusuf, Wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan, Kau berkati mereka, beri mereka kesatuan visi misi, Tuhan, dalam memimpin bangsa kami. Biarlah ada takut dan gentar akan Engkau. Biarlah kebijakan yang dia ambil, Tuhan, berpihak kepada kebaikan, pada kebenaran daripadamu. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu, Tuhan. Kami juga bawa pemerintahan yang ada di bawahnya, mulai para menteri, Tuhan, TNI, Polri. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami, membawa bangsa kami kepada kebenaran-Mu, Tuhan, dengan takut dan gentar akan Engkau. Berkati mereka, beri mereka hikmat-Mu, Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami, negeri kami dengan keadilan. Biarlah bangsa kami boleh Engkau bawa dalam damai sejahtera melalui mereka, Tuhan. Berkati TNI Polri, Tuhan. Kau memberkati mereka, biarlah Kau menjagai TNI Polri, Tuhan, yang sudah menjaga bangsa kami dengan kebaikan dan kebenaran, dengan keadamu dan dengan perisai-Mu, Tuhan. Kebenaran boleh ditegakkan melalui mereka. Keadilan boleh dibawa melalui mereka. Berkati wakil kami di MPR dan DPR, Tuhan. Biarlah mereka juga menyuarakan akan kebenaran-Mu, kepentingan kami, kepentingan untuk damai sejahtera, untuk keadilan dan kemakmuran bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau pegang kendali buat bangsa kami. Di segala masa, di setiap waktu, di setiap musim, Engkau tetap ada untuk bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Engkau juga. Kami juga bawa Tuhan, Engkau juga memberkati gembala kami, mulai kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, mulai dari Pak Niko dan keempat wakilnya, Engkau menyertai mereka senantiasa. Engkau beri mereka kesatuan hati, hikmat-Mu, kepemimpinan yang daripadamu Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa kami lebih mengenal Engkau, dekat kepada visi misi-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Dan berkat itu boleh mengalir Tuhan kepada gembala kami, Pak Bambang dan wakilnya Pak Tatang, menyertai mereka senantiasa juga, berkati mereka, beri mereka kesatuan hati, kesatuan visi misi Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati kepemimpinan, hati gembala yang baik, hati Bapa Tuhan untuk memimpin kami, umat-umat-Mu, pengerja-Mu Tuhan, boleh mengenal Engkau sejalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga kami para pengerja-Mu dalam setiap departemen, divisi, semuanya boleh saling menopang, saling bahu-membahu, semua demi kemuliaan nama. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, biar kami boleh memuliakan nama dalam setiap apa yang boleh kami lakukan. Tak lupa juga kami bawa umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di GPIDS Tuhan, GPI Kim Tuhan, GPI Amos, semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati usaha demi usaha, pekerjaannya Tuhan, yang berusaha, bila mereka boleh berusaha dengan mengandalkan Engkau, yang bekerja Engkau angkat mereka Tuhan, menjadi kepala Tuhan, dia boleh menjadi wakil-Mu Tuhan, boleh menyuarakan kebenaran-Mu di mana Engkau utus mereka. Berkati juga anak-anak kami, adik-adik kami yang sedang studi Tuhan, menempuh pendidikannya, Engkau yang menyediakan segala yang terbaik buat mereka, buat anak-anak kami, buat adik-adik kami Tuhan. Engkau memberkati pergaulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati keluarga demi keluarga di GPIDS Tuhan, dengan kesatuan hati, dengan kerukunan, dengan saling mengasihi Tuhan, saling memahami, saling mengerti, saling peduli Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga Engkau memberkati kami karena ada kerukunan, ada damai sejahtera buat GPI kami, GPIDS,
GPI Kim dan Amos Tuhan. Terima kasih ya Aba untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau sebentar kami hendak memuji-Mu, melanjutkan ibadah kami serahkan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami mau tanggalkan masalah pribadi kami mau bersujud di bawah kaki salib-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Walaupun kami terpisah dengan jarak, kami yang percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di setiap rumah demi rumah, pribadi demi pribadi, hati lepas hati. Terima kasih Bapa, bila hadirat-Mu semakin nyata buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya, berharap, berseru katakan, amin. Haleluya. Mari saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Katakan amin saudara. Kita boleh ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Kami mau datang memuji Engkau ya Aba. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bawasannya, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Mari katakan dari awal. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait dengan hati yang bersyukur. Yes Lord, amin. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan Kau baik Tuhan, betapa baiknya bagi berlindung padanya. Pasti akan bersorak-sorak. Yes Lord, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setiamu ya Aba, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih, katakan bawasannya, bawasannya untuk selamanya. Bawasannya, bawasannya untuk, sekali lagi bawasannya, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Makasih Tuhan. Apapun keadaan kami ini, kami mau terus datang menyembah Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Mari Bapak Ibu kita bersyukur. Terima kasih. Irabaya Sandora Rabaya Sama. Kau hadir di setiap rumah kami. Kau hadir Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Irabaya Sandora Rabaya. Haleluya, glory bagimu Yesus Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus.
Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani, ku rindu melayani. Amin. Kami suka senangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau. Selamat katakan ku sembah, ku sembah. Mari Bapak Ibu pagi ini kita angkat hati kita, sembah Tuhan pagi ini. Amin. Segenap hati kami Tuhan, dan kekuatan kami rindu, ku rindu menyembah-Mu. Katakan ku sembah. Kami sembah Kau Raja kami, kami sembah Kau Allah kami. Segenap hatiku dan kekuatan kami, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah, ku sembah, yes Tuhan. Iralah batakara balala, yes Tuhan. Iralah batakara balala. Ya Tuhan, pagi ini Kau disembah dan segenap kekuatan kami. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau biarlah pagi ini Roh Kudus Kau melawat setiap kami, setiap rumah-rumah kami. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Roh Kudus jamah, Roh Kudus sembuhkan. Bahkan setiap kami yang kena COVID, Roh Kudus Engkau bunuh setiap virus dalam nama Yesus. Ya Roh Ikrima Sondria Kondria Bakasandaba Rikotia Sondalaba Rikotia Sandalaba. Yes Lord, Roh Kudus Kau hadir, Kau melawat kami. Yes Lord, hadirat penuhi setiap rumah kami pagi ini. Waktuku datang, katakan ya Rohku Kau hadir. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan lebih lagi melawat setiap kami pagi ini. Waktuku datang. Sekali lagi ya Roh Kudus, ya Roh Kau hadir. Amin. Di setiap rumah hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Waktuku datang untuk menyembah-Mu. Sembah Kau, ku sembah Yesus, ku sembah. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatan kami, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me, fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying, yes Lord, for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit.
Kami rindu Engkau, Roh Kudus. Kami rindu Engkau. Fill me again with the power of your spirit. Yes, Lord, yes, Lord. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit. I need you more and more. Fill me. Yes, Lord, yes, Lord. Lord, I'm crying out. Mari Bapak Ibu kita berbahasa roh bersama-sama, biar musik menyembah Tuhan. Mari berbahasa roh di setiap rumah-rumah kita. Mari bangun manusia rohmu. Riba kosi nama koria masanda. Riba kora laba. Shikara laba laba. Shara laba laba laba. Kora laba 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 laba. Shikara laba 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 laba. Kora laba laba laba. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Allah berkata, sampai dicurahkan dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada pemulihan. Ikrima saudara, hirabakora saudara. Ada kekuatan yang baru yang kau lepaskan pagi ini. Hirabakoba sanda, ribakaralabaya sanda, shakaralabalaba. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari lebih lagi. Come Holy Spirit. Setiap kami yang haus, Engkau akan puaskan pagi ini, Roh Kudus. Hirabasonda, ribakosan, hiralabalalabalaba. Yes, Lord. Lord, I'm crying out. Mari sembah Tuhan saudara. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Come Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Engkau memuaskan jiwa kami. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan Kaulah Tuhan. Yes, Lord. Yang berjanji tak yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu buat setiap kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, Bapa, di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk selamanya, Allah.
kami mau melayani-Mu. Kami mau setia kepada-Mu ya Tuhan. Mengasihi-Mu, Kaulah Tuhan. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari Bapak Ibu lebih lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti ya Tuhan. Sekali lagi, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin. Tiada seperti-Mu Yesus, Kau Allahku. Katakan tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu. Katakan tiada Tuhan. Sekali lagi, tiada Tuhan yang seperti-Mu Tuhan. Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Haleluya. Serahkan ke Pak Bambang. Terima kasih Roh Kudus. Semakin hari semakin Kau berikan kepekaan merasakan kekuatan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu yang sangat kuat. Dan di dalam hadirat-Mu, mari ajar kami Roh Kudus beberapa kebenaran, agar kami semua bukan hanya disembuhkan, tapi kami juga Engkau pakai untuk menyembuhkan yang lain. Urapan-Mu ada di atas kami semua. Jadikan hati kami tanah baik Tuhan, supaya kami mengerti dan menerapkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara. Saya dengar dan saya baca di WhatsApp banyak sekali yang sudah sembuh. Ya. Tadinya hari ini masih bingung nih, Pak Robert bisa nggak nih? Ternyata Tuhan sudah sembuhkan dalam 1 hari. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Matius 8, ayat 1-3. Ya, ayat 2 dan 3 boleh juga. Ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Tuhan Yesus. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita lihat di sini, orang kusta ini dia
Dia yakin bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi dia nggak yakin bahwa dia mau menyembuhkan semua orang. Karena orang kusta itu kan biasanya karena dosanya, maka dia dikasih kusta. Tapi waktu dia menanyakan itu, Yesus langsung mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, sekalipun kusta, dia nggak ada takutnya. Karena dari dalam hatinya itu mengalir kuasa kesembuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Satu hal kita harus selalu ingat, Tuhan Yesus memang senang, bahkan dia datang untuk menyembuhkan anak-anaknya. Amin. Ini harus kita percaya banget. Tuhan Yesus memang datang untuk melepaskan yang terikat, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengembalikan suasana dari sedih menjadi sukacita kembali. Ini memang Tuhan Yesus punya mau. Kenapa kadang-kadang tidak sembuh? Karena iman kita yang goyang atau iman kita yang gagal. Nah, di saat kita dalam keadaan sakit, saudara, harus ada orang yang mendoakan. Karena itu pentingnya kita saling mendoakan selalu. Dan dalam acara Selasa, Rabu, Jumat, kita selalu mendoakan dan mendoakan. Dan waktu kita berdoa, Tuhan mendengar. Karena waktu Roh Kudus turun ke atas kita, jiwa kita merasakan, kita merasa, kuat benar, itu jiwa. Jiwa merasakan kehadiran Roh Kudus. Dan waktu itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta, Tuhan katakan, aku sudah dengar, percaya. Apa yang kau minta, akan kuberikan. Minta kesembuhan, dia kasih kesembuhan. Kalau kita dalam kekurangan, Tuhan, ini ekonomi Tuhan. Ya, oke. Apa yang kamu minta, sudah kuberikan. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, kalau kamu minta sesuatu, percayalah kamu telah menerimanya dan kamu akan menerimanya. Ya, sekali lagi iman kita nih yang suka goyang. Satu waktu saya juga kena flu ya. Dan rasanya udah begitu parah, saudara ya. Tapi itu tengah malam, siapa yang doain? Saya bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Rabbashanda. Engkau pendoa syafaat kami, Tuhan. Beri kekuatan. Dan paginya saya bangun udah segar lagi. Jadi satu hal kita harus tahu. Ada satu yang selalu berdoa untuk kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Keselamatan dan kesembuhan itu bergandengan. Keselamatan itu seperti pedang bermata dua. Sini keselamatan, sini kesembuhan. Jadi ini selalu bersama-sama. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Pertama, pengampunan dosa, keselamatan. Kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, ini ayat 1. Bless the Lord, oh my soul. Ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ini selalu bergandengan. Kadang-kadang kita udah diselamatkan atau belum yakin. Kalau saya boleh cerita, ya, waktu pertama ya dari bayi juga udah dibaptis, tapi nggak ngerti apa-apa kan. Waktu dalam keadaan kepepet, saudara, waktu itu pergi ke gereja. Siapa mau terima Yesus secara pribadi? Loh, ini kok beda dengan gereja lama. Tapi saya maju. 1 kali, 2 kali.
Setiap kali itu ada altar call untuk siapa yang mau terima Yesus. Sampai 10 kali baru saya yakin. Bahwa saya sudah diterima. Tuhan Yesus mencurahkan rohnya dalamku. Begitu juga dengan kesembuhan. Kadang-kadang nggak langsung. Kadang-kadang bertahap. Jangan merasa minder. Enggak. Memang kadang-kadang begitu. Tergantung iman kita. Tergantung penyerahan kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini bicara tentang kesembuhan oleh bilur Yesus. Bisa ditayangkan? 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, di Kalvari ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Maka oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh. Tuhan sudah tanggung itu di Kalvari. Berarti kita tinggal percaya. Maka oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Tinggal terima aja. Nah, di sini satu hal kita harus perhatikan. Waktu Yesus memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib di Kalvari, dia ingin kita juga berhenti dengan dosa dan hidup untuk kebenaran. Waktu kita sudah dalam keadaan roh kita jelas sudah disucikan oleh darah Yesus. Lalu jiwa ini kan kadang-kadang kan masih sakit. Namanya juga sakit jiwa ya. Penuh kecewaan. Dan ini harus disembuhkan dulu. Setiap kali kita ada dalam hadirat Roh Kudus, jiwa ini dipulihkan. Cabut semua. Kita mengampuni, Roh Kudus cabut semua. Kekecewaan. Nah, dalam keadaan roh jiwa kita sudah baik, sudah menyatu dengan roh kita, menyatu dengan Roh Kudus, jiwa kita ini dapat bagian dalam jiwanya Tuhan Yesus. Pikiran kita udah pikiran Kristus. Dalam keadaan seperti itu, tubuh kita pun akan disembuhkan. Itu pentingnya HMC, ya, di mana hati kita dipulihkan. Ini sangat penting. Kalau kita sudah bersih di roh kita, udah pasti langsung bersih. Tapi jiwa ini harus disembuhkan, dibersihkan. Ini bersih, tubuh kita disembuhkan. Haleluya. Ada keselamatan oleh darah Yesus. Dan oleh darah Yesus, kuasa itu datang. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ya, ini sampai dibikin lagu, bukan dibikin, Roh Kudus kasih lagunya. Nah, sekarang bagaimana dengan kemuliaan? Tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Pengorbanan pertama, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kita berhenti berbuat dosa. Kita mau dipisahkan dari duniawi. Kita mau menyatu dengan Tuhan. Unity dengan Tuhan, ini kuncinya. Ini kuncinya. Senantiasa kita tidak bisa kena apa-apa. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 7 dikatakan kita harus lahir baru dari air dan roh. Air bicara pertobatan, roh ya Roh Kudus. Jadi Tuhan ingin kita benar-benar bertobat. Kenapa? Semakin kita bertobat, semakin Roh Kudus penuh di dalam kita. Karena ada perbedaan antara orang yang sudah penuh Roh Kudus dengan orang yang mungkin baru seperempat atau setengah.
Ya, dalam Yeskel yang masuk ke sungai, setiap kali diukur, dia masuk sungai dari mata kaki, naik ke dengkul, naik ke pinggang, akhirnya tenggelam. Ini proses kepenuhan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus doakan langsung sembuh? Karena Tuhan Yesus mencapai kepenuhan Roh Kudus. Kenapa kita harus lebih penuh, saudara? Karena kadang-kadang kita doakan kasih karunia Tuhan ya, langsung sembuh 1 hari, 2 hari. Tapi belum cespleng kan, belum langsung. Nah, dalam keadaan begitu, ulangi lagi. Besoknya doakan lagi. Besoknya doakan lagi. Sampai terjadi kesembuhan. Saya baca kesaksian. Ini masih berapa menit? Masih jauh ya? Masih, Pak. Saya baca kesaksian John Jilik. Anaknya 1 hari kena tifus. Dia ada di luar kota. Lalu ditelepon. Kalau masih mau lihat anakmu, cepat ke sini. Karena waktu itu typhoid fever itu kebanyakan meninggal. Dia naik kereta api, cepat-cepat sampai di situ. Dia doa 5 menit, panasnya hilang. Anaknya sembuh. Perlu 3-4 hari untuk bisa jalan lagi. Udah, berlalu 3-4 bulan. Ada lagi berita begitu. Kena lagi typhoid fever. Dia pikir, wah beres. Aku 5 menit pasti. Tapi waktu didoakan, nggak langsung, demamnya nggak hilang-hilang. Lalu dia merasakan kehadiran si iblis. Dikatakan, iblis kurang ngajar kamu. Coba kamu bunuh anakku. Aku akan tunggu di sini. Kamu berhadapan dengan Roh Kudus yang di dalam aku. Lalu apa yang terjadi? Memang makan waktu beberapa hari. Tapi dia tongkrongin sampai sembuh. Nah, ini pelajaran bagi kita yang melayani. Jangan kecil hati kalau nggak langsung sembuh. Tongkrongin, doain lagi, sampai sembuh 100%. Ya, itu kan Tuhan Yesus. Apa bisa yang bukan Tuhan Yesus mencapai kepenuhan Roh Kudus? Bisa. Ya, di Kisah Rasul 5 ayat 15, ini bicara tentang Petrus. Petrus jalan menuju ke sinagog, sebelah kiri diletakkan orang sakit, sebelah kanan diletakkan orang yang kerasukan atau diikat iblis. Petrus cuma jalan. Sekarang nggak perlu tunggu Roh Kudus turun ke atas Petrus. Enggak. Dia sudah kepenuhan. Dari dalam Petrus mengalirlah Roh Kudus terus keluar. Terus mengalir keluar. Menjamah yang sakit langsung sembuh. Yang terikat roh jahat langsung terlepas. Nah, ini terjadi kalau kita sudah mencapai kepenuhan Roh Kudus. Itu juga dengan Paulus. Paulus tuh orang cuman mengikuti dia, meninggi-ninggikan dia. Dia tahu, wah ini kurang ajar nih, iblis mau bikin aku bangga nih, mau bikin aku sombong. Ditengking dan nama Yesus keluar tuh, langsung mental dan keluar setannya. Paulus melalui penumpangan tangan banyak yang disembuhkan. Tapi kadang-kadang orangnya di rumah lalu dikatakan, aku punya sapu tangan atau kain. Urapan Roh Kudus ada di sapu tangan ini atau di kain ini. Letakkan aja di atas yang sakit. Mengalir kuasa Roh Kudus. Orangnya sembuh. Ini terjadi kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus. Karena itu, ya minta setiap hari. Bill Johnson 8 bulan minta kepenuhan Roh Kudus. Dan waktu dia mendapat itu, ya sama. Banyak terjadi kesembuhan. Mungkin di antara 10 orang yang sakit, 2-3 orang yang sembuh langsung. Yang 7 perlu waktu. Ini tergantung iman masing-masing. Ini tergantung keterbukaan hatinya masing-masing. Kalau mereka udah mengharapkan dan percaya penuh, berserah penuh, takutnya hilang, dia akan terima. Langsung.
Jadi semua itu tergantung kita. Nah, sangat baik selalu menguatkan iman kita dengan baca Mazmur 91. Tadi udah dibaca ya, tapi kalau kita lihat ayat-ayat misalnya 5 sampai 7, lalu 23 sampai 24, bisa ditayangin. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu seperti di Hong Kong, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kalaupun mengganggu, itu karena iman kita udah kebanyakan dengar berita yang negatif, saudara. Karena itu lebih baik baca Mazmur 91, baca Mazmur 23. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena engkau besertaku. 10.000 ini selalu ya menguatkan. Kita hanya menonton dengan mata kita dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Nah, di ayat 14 dan 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Kita harus mengenal nama-nama Tuhan. Paling tidak yang 12 itu yang paling seru. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan nggak pernah jauh, ya. Waktu kita merindukan Tuhan, Bapa, kita doa, Bapa, aku rindu Tuhan. Oh Kudus, aku rindu. Turun. Ya, langsung Oh Kudus turun. Pada saat kita rindu dan di sini dikatakan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aduh, rasanya nggak enak nih Tuhan. Engkau penyembuhku, aku percaya. Oleh bilu-bilumu, aku telah sembuh. Saat itu juga apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus turun ke atas kita. Dia menguasai jiwa kita. Jiwa kita menjadi tenang karena udah baca ayat-ayat ini. Waktu jiwa tenang, takut hilang. Waktu takut hilang, Roh Kudus dengan mudah menyembuhkan penyakit kita yang ada di tubuh. Sekali lagi, ya. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita, jiwa kita yang mungkin ada ketakutan, waktu kita baca firman-firman seperti Mazmur 23, Mazmur 91, Mazmur 37, apa yang terjadi, jiwa kita menjadi tenang. Waktu jiwa begini kerjanya kesembuhan ilahi. Mazmur 37 ayat 5 dan 7. Coba kita lihat. Mazmur 37 hidup, dan dia akan bertindak, dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya dan seterusnya. Yang penting serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Serahkan seluruhnya roh, jiwa, tubuh, percaya penuh, iman nekat, Tuhan akan bertindak. Karena selalu Tuhan katakan, jadilah menurut imanmu. Bukan iman Tuhan. Tuhan sudah melakukan semua. Tinggal kita percaya.
Ingat ya, enggak sekali langsung berhasil, mungkin besoknya. Tapi tetap percaya. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka. Untuk apa? 1, mengusir roh jahat. 2, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi kan Tuhan pernah katakan di Yohanes 14 ya. Dikatakan sesungguhnya jika kamu percaya apa yang kau lakukan akan kau lakukan juga. Sebab otoritas sudah Dia berikan pada kita. Nah ini yang Matius 10 ayat 10. Tuhan telah memberi kuasa kepada kita untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lukas 10 ayat 19. Tuhan katakan, sesungguhnya telah kuberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bicara tentang roh jahat, ya, roh sakit penyakit. Juga untuk menahan kekuatan musuh. Jadi sekalipun musuh itu mau menyerang, karena kita terus berdoa menghancurkan virus-virus ini, dia akan coba bikin kita juga kena. Tapi ingat ini, ayat ini. Kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya lihat bahasa Inggrisnya hampir sama, cuma ada sedikit bedanya. Behold, I give you power to trample on serpents and scorpions. Sama ya. Nah di sini sedikit beda. And over all the power of the enemy. Dan kuasa jauh di atas kuasa daripada musuh. Jadi bukan hanya menahan, tapi kita bisa juga menengkingnya. Kita juga bisa mengikat iblis dan melepaskan. Mohon kuasa Roh Kudus. Saudara, ada lagu bagus dari Pak William dapat dari Roh Kudus. Waktu masih berapa menit? 5 menit lagi, Pak. Wah, 5 menit nggak bisa. Nanti aja, Robert. Jadi, ini intinya ini, ya. Memang ini panjang, ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini juga udah cukup. Saya bersyukur Ibu Christina dari COVID yang cukup serius. Sudah 3 hari tanpa tanda-tanda lagi, berarti dia sembuh total. Puji Tuhan. Kedua, ini partner kesembuhan nih, Pak Robert nih. Setiap kali Selasa, Rabu, Jumat ya, kebanyakan Pak Robert hadir melayani. Waktu Jumat ya, saya minta Pak Robert mimpin lagi, tapi dia katakan saya demam. Kita doa sebentar, saudara ya. Dan memang ya habis itu adalah lakukan pekerjaan berat ya itu ya saudara. Jadinya flu ya. Tapi flu itu nggak bertahan. Dia pikir wah ini serius nih. Ke rumah sakit dulu. Sampai di rumah sakit diperiksa darahnya, diperiksa paru-parunya, bersih semua. Virusnya lemah sekali ya. Oh, waktu saya dengar kesaksian Pak Robert, virusnya lemah sekali. Oh, ini udah dibakar sama Roh Kudus dari dalamnya. Dan dokter katakan pulang aja. Dan ternyata hari ini
dia sudah melayani lagi. Dan EPT nanti akan terus dilayani lagi. Puji Tuhan. Lalu saya dengar lagi, ya Ibu Dewi dengan tanda bahwa dia sudah negatif hari ini, sudah bebas juga. Ini juga kita doakan terus, ya, bahkan dia hadir di kebaktian healing prayer. Opung Emi semakin lama semakin sehat, semakin kuat. Ibu Astrid sembuh juga ya, bisa terus buka kantinnya lagi. Vivi bersaksi imunitasnya terus bertambah setiap kali dia ikut healing prayer. Elizabeth dia bawa kekuatan menyembuhkan adik dan iparnya. Setelah setiap kali saya dengar, saya melihat nyata, karya Tuhan semakin iman dikuatkan. Dan berapa orang lagi, saya belum sebut semua, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus. Oh, Christopher ya. Terus Philo ya. Ya Rani tinggal waktu aja. Udah seger buger, udah mendoakan kita. Dahsyat. Roh Kudus di dalammu lebih besar. Amin. Nah, sekarang saya minta Robert nyanyikan oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Amin. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus. Mari saudara nyanyikan dengan iman. Amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Katakan bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saya, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Biar musik saja, silakan Pak Bambang. Mari kita semua letakkan tangan di atas kepala. Oh Yesus, kuat sekali Tuhan, kuat sekali. Tidak ada masyarakat, ada maksi. Yakinkan kami Tuhan akan
kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah roh iman. Semakin Kau memenuhi kami, semakin janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami. Bapak, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap virus-virus ini Tuhan yang masih ada, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilu-bilu Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, semua virus COVID dan lain-lain, kelemahan tubuh, benjolan-benjolan, tumor-tumor, dalam nama Yesus, sembuh oleh kuasa bilu-bilu Yesus. Bagi mereka yang ada dalam persoalan ekonomi, Tuhan, Engkau akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, berarti dalam kelimpahan. Saat ini kami tidak mengeluh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun persoalan keluarga, Engkau pun sanggup memulihkan. Dan kami percaya memang Engkau datang untuk memulihkan. Engkau tidak akan kembali sebelum segala sesuatu telah dipulihkan. Mengalir terus, mengalir terus. Saat ini kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus juga menyembuhkan. Kasih Yesus menyembuhkan jiwa. Kekecewaan disembuhkan oleh kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu kami menantikan, Engkau jamah, Engkau benar-benar jamah. Karena waktu kami mohon, Engkau sudah mendengar. Dan Engkau yang mengatakan, apa yang kita minta, sudah Engkau berikan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih untuk Pak Bambang yang sudah memberkati kita melalui firman hari ini, dan untuk kepada seluruh pelayan serta jemaat yang sudah hadir dalam ibadah minggu hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi persembahan umum dan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol atas nama GBI Jalan Gatot Subroto atau nomor rekeningnya 635 016 1722, atau Bapak Ibu juga dapat meng-scan QR Code yang tersedia pada layar. Dan untuk bukti transfer diharapkan di WA ke nomor HP Saudari Tiona. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke. Saya persilahkan Pak Bambang untuk menutup dalam doa berkat. Oke. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan biarlah saat ini damai sejahtera-Mu Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus semakin hari semakin Kau tambah-tambahkan. Roh-Mu semakin memenuhi kami Tuhan, sehingga kami mengalami segala kebaikan-Mu mulai saat ini sampai Maranatha juga menjadi berkat bagi kami. Dan biar semua yang mengharapkan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih untuk semua yang hadir dan yang melayani. Wow, indah sekali pagi ini. Semua yang hadir di sini Tuhan memberkati. Tuhan Tuhan berkati Pak Bambang, Tuhan berkati Pak Tata. Kita boleh foto bersama dulu ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Robert, Terima kasih semua. Kita on cam dulu, kita akan dokumentasikan ibadah hari ini. Pak Roland bisa tolong di foto ya Pak, fotografer GBIDS. Ada 2 slide ya. Tolong on cam semua. Oke, kasih senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Oke, slide yang kedua saya nggak tahu siapa tapi tetap senyum. Karena senyum itu sehat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sehat semuanya. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Robert dan keluarga. Terima kasih kalau mau ngobrol dan Terima kasih Bu Ika, Pak Salita, Berita, Sasanta, Pak Robert, terima kasih Tata. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak Bambang, Hendri. Hendri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kita masih ada waktu, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang, mau cerita-cerita boleh ya. Masih dibuka roomnya sampai jam 10. Oke, silahkan. Iya, kalau mau ngobrol boleh. Linda. Minta izin live semua, minta izin, Tuhan berkati. Semoga terima kasih Pak Robert, terima kasih. Bu Erna, selamat hari Minggu. Opung Emi, sehat Opung?
Masih di mute, Pak.